semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Kayaknya pada lemes-lemes nih, kenapa nih? Mas Bu, belum makan, belum istirahat. Oh, istirahat ya. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu ya. Jadi gimana nih kalian, pada semangat gak nih? Semangat dong, harus semangat ya kan. Karena lusa kalian akan berjuang untuk ujian tengah semester atau UTS ya kan. Jadi kalian harus semangat, tetap gembira dan tetap belajar dengan giat. Oke. Nah, untuk sekretaris untuk kelas 11 IPS 1 apakah hadir semua? Hadir semua Ibu. Oke, alhamdulillah kiranya semuanya hadir semua ya. Untuk mempersingkat waktu ya kan, Ibu akan membahas tentang teks puisi. Nah, Ibu mau bertanya nih. Di sini apakah ada yang tahu teks puisi itu? Apa sih teks puisi? Ada yang tahu? Bu, tahu Bu. Ya Dinda, bagaimana? Jadi teks puisi adalah karangan dengan menggunakan kata-kata yang indah. Begitu Bu. Oke, boleh. Bagus, sudah bagus. Sepertinya sudah ada yang mengerti ya teks puisi itu. Teks puisi itu apa? Oke. Jadi sekarang Ibu akan menjelaskan apa sih itu teks puisi. Nah, pengertian teks puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran atau perasaan penyairnya dengan mengungkapkan keindahan kata-kata. Nah, dalam puisi ini kita dapat mengungkapkan berbagai hal, baik seperti kerinduan, kegelisahan, atau penganggungan yang kamu ungkapkan dalam bahasa yang indah. Nah, kalian juga kalian juga sebenarnya sudah ada kata-kata indah, misalnya menggelebu, hatiku menggelebu. Nah, menggelebu rasa cinta kepada dia. Oke. Itu adalah salah satu bahasa yang indah dalam teks puisi. Oke, lalu ada jenis-jenis puisi. Apa aja sih jenis-jenis puisi? Yang pertama ada puisi naratif. Nah, puisi naratif adalah puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Nah, puisi naratif terbagi menjadi dua, ada balada dan romansa. Nah, apa sih nih balada sama romansa? Balada adalah jenis puisi yang bercerita tentang orang-orang perkasa maupun pujaan. Nah, contoh puisi balada ini pernah ditulis oleh W.S. Rendra yang berjudul Balada Orang-orang Tercinta. Nah, jadi sementara itu kita ke romansa. Apa sih itu romansa? Nah, romansa ini puisi yang bercerita tentang kisah percintaan dan diselingi perkelahian atau pertualangan. Nah, contoh dari puisi romansa ini contohnya dari Sito Situmorang yang berjudul Lagu Gadis Itali. Nah, romansa itu bisa diindek dengan percintaan, kasih sayang, kerinduan gitu. Lalu ada puisi lirik. Nah, puisi lirik adalah puisi yang mengungkapkan berbagai perasaan penyairnya. Puisi lirik dibagi menjadi dua macam, yaitu ada tiga macam. Yang pertama ada elegi, serenada, dan ode. Nah, elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka dari si penyairnya. Contohnya dari elegi Jakarta 1 karya Asruni Sani. Oke, kita lanjut. Serada adalah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Nah, nyanyian serada ini tepat dinyanyikan pada waktu senja. Contohnya puisi serada biru karya W.S. Rendra. Terakhir ada ode, merupakan jenis puisi yang berisi pujian yang dapat ditunjukkan untuk seseorang, suatu hal maupun suatu kejadian. Nah, contohnya puisi yang ditulis oleh Chairil Anwar yang berjudul Diponegoro. Nah, lalu ada tiga. Yang ketiga itu puisi deskriptif. Apa sih itu puisi deskriptif?
Puisi deskriptif adalah puisi di mana penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap suatu keadaan, peristiwa, benda maupun suasana yang menarik perhatiannya. Puisi deskriptif ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada satire dan puisi lirik, puisi kritik sosial. Nah, satire adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, tetapi dengan cara menyindir atau menyatakan hal yang sebaliknya. Nah, contoh dari puisi karya KH Mustafa Bisri yang berjudul Negeriku. Nah, itu mengkritik para petinggi, ya kan. Sementara itu ada puisi kritik sosial. Nah, puisi kritik sosial merupakan jenis puisi yang mengungkapkan ketidakpuasan penyair terhadap suatu kejadian, tetapi suatu keadaan, tetapi dengan cara membeberkan atau menyebarkan ketidakadilan yang terjadi. Nah, contohnya puisi yang berjudul Aku Tulis Pamflet. Ini karya W.S. Renda. Lalu ada unsur-unsur pembentukan puisi. Oke, kita akan ke unsur-unsur pembentukan puisi. Apa aja sih pembentukan puisi itu? Apa aja gitu kan. Nah, yang pertama ada majas dan irama. Teks puisi merupakan teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Nah, tentunya teks puisi ini mengutamakan adanya majas dan irama. Majas apa sih itu majas, dan irama itu apa gitu kan. Majas adalah bahasa kiasan yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Nah, untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Majas yang biasanya digunakan adalah adanya majas personifikasi, ada majas paralelisme, ada majas metafora, ada majas hiperbola, dan ada juga majas perumpamaan. Baik, ada irama. Nah, irama atau musikalisasi adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Nah, irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya membangkitkan emosi seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Baik, selanjutnya ada penggunaan kata-kata konotasi. Nah, kata-kata konotasi apa sih? Ada yang tahu? Sebenarnya tidak. Kata-kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu dari berdasarkan pengalaman, kesan. Baik, selanjutnya ada kata-kata lambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Misalnya rantai dan padi kapas dalam gambar Garuda Pancasila, tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Lambang-lambang itu menyatakan arti tertentu yang bisa dipahami umum. Lalu ada yang keempat, pengimajinasian dalam puisi. Nah, pengimajinasian dalam puisi adalah kata atau susunan yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Nah, dengan adanya daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa mendengar atau melihat sesuatu yang diungkapkan si penyair dalam puisi tersebut. Nah, kata-kata yang digunakan penyair membuat pembaca seolah-olah mendengar suara atau imajinasi auditif, melihat benda-benda atau meraba dan seperti menyentuh benda-benda yang ada dalam makna puisi tersebut. Lalu kita akan membahas tentang struktur puisi. Yang pertama ada tema.
tema adalah gagasan pokok yang ingin diungkapkan oleh penyair. Nah, tema ini biasanya tersirat dalam keseluruhan isi dalam puisi. Nah, tema yang diungkapkan merupakan gambaran suasana batin atau juga suasana puisi saling berkaitan terhadap kenyataan sosial budaya. Lalu yang kedua ada nada dan suasana. Nada mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi, akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembacanya. Nah, nada dan suasana puisi saling berkaitan karena nada puisi menimbulkan suasana terhadap pembacanya. Lalu ada perasaan dalam puisi. Puisi mengungkapkan perasaan dari penyair. Jika penyair hendak mengungkapkan keindahan alam, maka sebagai sarana ekspresi ia akan menggunakan imaji si penyair serta majas serta diksi yang mewakili makna tentang keindahan alam tersebut. Lalu yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan suatu pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya terhadap pembaca. Pesan tersebut dihadirkan dalam ungkapan yang tersembunyi atau disembunyikan gitu. Amanat akan selaras dengan tema dari puisi yang puisi tersebut atau puisi yang sudah dibuat gitu. Segitu penjelasan materi pada pertemuan hari ini. Bagaimana anak-anak, apakah kalian sudah paham dengan apa yang Ibu jelaskan? Atau masih ada yang ingin bertanya atau kurang paham? Sok, coba kalian bertanya gitu. Sepertinya kalian sudah paham ya, karena materi ini merupakan materi SMP gitu kan. Jadi kalian sedikit tahu lah tentang puisi itu kayak gimana ya kan. Oke. Sepertinya jam pelajaran Ibu sudah habis ya. Oke. Baik, karena memang penjelasannya sudah terlaksana atau tersampaikan dan jam pelajaran Ibu sudah mau habis. Untuk kalian tetap semangat ya. Jadi belajarlah dengan tekun, karena kalian seminggu lagi kalian akan mengerjakan ujian tengah semester kan. Oke. Jadi Ibu akan menyimpulkan puisi itu apa sih? Puisi adalah suatu teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Nah, lalu ada jenis puisi, ada naratif, lirik, deskriptif, lalu ada unsur-unsur pembentukan puisi, ada majas dan irama, ada penggunaan kata-kata konotasi, ada kata-kata lambang, ada juga pengimajinasian dalam puisi, lalu ada struktur dalam puisi, ada tema, ada nada dan suasana, ada perasaan dalam puisi, dan juga terakhir itu amanat. Nah, mungkin itu kesimpulan dari penjelasan materi kita hari ini. Mungkin cukup sekian dari Ibu, dan terakhir ada tugas akhir, bisa dibilang tugas akhir kalian untuk materi hari ini. Jadi kalian mencari, entah itu di majalah, di koran, atau di internet, kalian bisa cari satu saja puisi, lalu kalian maknai atau sekalian simpulkan apa sih makna dalam puisi tersebut, apa sih simpulan dari puisi tersebut. Nah, jadi itu adalah bahan untuk tugas kalian pada mata pelajaran hari ini. Baik, Ibu cukupkan karena ini sudah jam akhir ya, dan juga kalian harus istirahat dan makan karena ini adalah jam istirahat pertama kalian ya kan. Mungkin cukup dari Ibu.
terima kasih atas perhatiannya dan kerjasama kalian karena telah menyimak apa yang Ibu jelaskan. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.